mulai aja dan nanti tidak usah terlalu lama. Ya, kalaupun nanti ada yang tertinggal ataupun terlambat perkuliahan, nanti bisa kemudian mengikuti perkuliahan nanti saya upload di YouTube. Nah, dan yang jam kedua nanti juga saya suruh menonton di YouTube saja karena kurang enak badan saya dari kemarin kehujanan gitu. Baik, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali Cepat ini, sembuh, Pak. makasih Mas Alvin ya. Pada kesempatan kali ini, rekan-rekan semuanya, kita akan membahas terkait dengan Pancasila dalam perjalanan sejarah di Orde Lama. Eh, Masa-masa Pancasila ini, kalau kemudian kita melihat tentu dari semenjak disahkannya tanggal 18 Agustus tahun 1945, paling tidak itu mengalami 3 fase ya, meskipun presidennya sudah sampai sekarang itu 7 itu. Pertama, misalkan kalau kemudian kita melihat pada saat Orde Lama di mana kepemimpinan itu dipimpin oleh Soekarno yang disebut sebagai Orde Lama. Kemudian juga pada fase Orde Baru di dalam pemerintahannya Soeharto gitu. Pun ada yang mengatakan bahwa pada masa transisi reformasi nanti kemudian ada yang menambahkan pada fase pasca reformasi gitu. Tapi paling tidak itu perjalanannya sampai sekarang itu ya 3 zaman itu yang kemudian banyak mewarnai seperti itu. Kita belum mengalami fase yang sangat signifikan gitu terkait dengan Pancasila. Tidak lain karena bukan faktor sejarah gitu kan, di mana seringkali Pancasila itu ya dipergunakan oleh penguasa dan juga dipergunakan oleh pemimpin di masa Orde Lama dan Orde Baru untuk kemudian menyingkirkan kelompok-kelompok yang berseberangan dengannya. Maka kemarin kalau rekan-rekan mengikuti isu terkait dengan uh, undang-undang haluan ideologi Pancasila gitu kan, banyak banget yang kemudian menolak gitu. Sampai kemudian penolakan itu masif gitu. Pun akhirnya RUU itu berubah menjadi rancangan undang-undang Badan Pembina Ideologi Pancasila seperti itu. Nah, tentunya kita akan bisa melihat bahwa Pancasila ini memang sampai sekarang gitu, kalau ada yang bertanya siapa yang berhak, kemudian bagaimana tafsir Pancasila gitu, seringkali kemudian kita akan kesusahan untuk kemudian mencapai apa ya, mencapai jawaban akan hal tersebut gitu. Tetapi kalau kemudian legitimasi ataupun kekuasaan penafsiran Pancasila itu diberikan saat kepada penguasa pun gitu, sejarah juga akan menjawab bahwa Orde Lama dan Orde Baru ya gagal kemudian ataupun paling tidak justru malah yang terjadi penyelewengan seperti itu. Nah, fase-fase dalam Orde Lama ini tentunya salah satu fase yang menarik gitu. Mengingat bahwa fase di awal kemerdekaan atau Orde Baru ini kita banyak kemudian disibukkan dengan berbagai hal gitu. Seperti konsolidasi antar daerah gitu. Kemudian kita juga harus mengusir penjajah gitu. Pun juga kita harus kemudian membangkitkan spirit perekonomian dan lain sebagainya itu. Nah, hal itu lantas kemudian menjadikan kita acap kali kebingungan gitu. Maksud dari kebingungan itu adalah eh, bagaimana kemudian perjalanan eh, Pancasila itu di masa orde lama gitu. Nah, sejak awal gitu Soekarno itu menyebut Pancasila itu hanya sebagai Westancong gitu atau pandangan hidup terhadap dunia gitu. Tidak kemudian menyebut, karena kalau kemudian kita membahas Pancasila sebagai ideologi gitu, ada yang mengatakan bahwa ideologi itu adalah satu pemahaman yang fix gitu. Dan kemudian kita harus tunduk kepadanya.
Sedangkan Pancasila itu seringkali kemudian bergulirnya waktu itu mengalami yang namanya pemahaman-pemahaman ulang gitu. Di sisi lain gitu, kalau kemudian teman-teman juga memperhatikan perkuliahan saya di awal awal-awal itu, ya di situ juga ada yang mengatakan yang ada sebuah peristiwa di mana Pancasila itu sebagai kesepakatan bersama para tokoh. Kenapa dikatakan sebagai kesepakatan para tokoh gitu? Karena pada saat itu kalau teman-teman melihat gitu, ya sampai kemarin ada yang nanya, tapi belum saya sempat jawab itu soal piagam Pancasila gitu. Piagam Pancasila itu sebagai sebuah dokumen resmi negara, iya gitu. Tapi sebagai sebuah dasar negara gitu, dia belum gitu, karena dia belum disepakati. Sehingga apa yang disepakati dalam piagam Jakarta dan yang kemudian disepakati para kelompok pendiri bangsa itu kan dua hal yang berbeda gitu. Meskipun Hatta menyebut bahwa spirit ataupun semangat daripada Pancasila yang berada pada eh, Piagam Jakarta itu tidak pernah luntur dan juga tidak pernah hilang gitu. Maka ada juga yang mengatakan itu bahwa Pancasila itu sebagai sebuah kesepakatan para tokoh nasional. Ya karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika itu kan kalau teman-teman juga masih flashback itu ada kelompok dari timur ya perwakilan itu. Latu Harhari itu mengatakan kalau kemudian kita menulis dasar negara kita dan kemudian menuliskan dalam dasar negara itu satu kelompok tertentu, bukankah itu efeknya akan sangat begitu besar gitu kan. Ya, saya sendiri juga memahami dan maklumi gitu kan. Posisi dalam keadaan masih awal-awal kemerdekaan. Kemudian kita juga tidak hanya satu kelompok semata, banyak kelompok. Itulah kemudian kesepakatan-kesepakatan yang kemudian terbaik yang bisa diambil oleh tokoh nasional. Dan sampai sekarang kita berusaha untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara gitu. Kalau kemudian di masa-masa awal-awal itu kan konsolidasi. Kalau masa-masa misalkan reformasi sekarang itu kan fase di mana pemahaman-pemahaman kita itu harus dituntut kayak gitu. Bagaimana kemudian kita bertindak gitu. Tidak hanya individu tapi juga para penguasa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian menghayati dan juga eh, melaksanakan Pancasila itu. Karena sama seperti ketika kita melihat dalam falsafah Jawa itu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sampai kemudian diplesetkan lagi itu guru kencing berdiri, murid mengencengi guru gitu. Mungkin bisa jadi acap kali kemudian masyarakat-masyarakat kita itu tidak puas dengan kepemimpinan itu karena terlalu banyak kemudian nilai-nilai yang kemudian tidak disodorkan ataupun tidak diimplementasikan daripada Pancasila seperti itu. Ini kayaknya bukan orde baru nih, udah lama. Bentar. Oke. Nah, di awal-awal kemerdekaan itu sebenarnya Pancasila itu mengalami ideologisasi itu apa yang kemudian dikatakan oleh Soekarno. Artinya Pancasila berusaha untuk dibangun dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Satu sisi saya juga tidak bisa menyalahkan posisi ini ya. Karena bangsa kita perlu kemudian satu nilai yang baku yang dimana satu sisi harus kemudian dipedomani gitu. Tapi di sisi lain gitu, Soekarno malah kemudian banyak menyelewengkan Pancasila itu. Ya, seperti kemudian misalkan pada saat eh, apa mengutarakan demokrasi terpimpin gitu. Kemudian ada USDEK dan sejarah itu pun nanti di slide yang bawah itu juga saya jelaskan di situ bahwa spirit yang kemudian digalakkan oleh Soekarno ternyata kemudian banyak ditunggangi gitu. Banyak ditunggangi oleh kelompok lain gitu. Kelompok komunis gitu juga menunggangi ya apa yang kemudian jadi spiritnya Soekarno. Kelompok kemudian agama juga kemudian berusaha untuk melakukan purifikasi terhadap Pancasila itu sendiri gitu. Nah, akhirnya justru kemudian kerugian-kerugian itu muncul dan lantas kemudian malah menggulingkan masa orde lama seperti itu.
Soekarno menghendaki kekuasaan yang didasarkan pada konstitusi yang merupakan turunan dari Pancasila. Gitu, ya. Ada satu waktu yang kemudian agak aneh juga gitu. Kita mengatakan bahwa kekuasaan kita adalah sifatnya presidensil gitu, dan kemudian bisa dipilih lagi seperti itu. Namun kalau kemudian kita baca sejarah juga, Soekarno itu kan juga mengukuhkan dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup gitu. Ternyata disitulah ya, dengan dasar Pancasila dan kemudian juga Undang-Undang Dasar ataupun konstitusi kita, Soekarno itu justru malah kemudian berusaha untuk menyelewengkan Pancasila. Nah, hal tersebutlah yang di kemudian hari ya, kelompok-kelompok yang kemudian mendukung Soekarno itu juga mengalami kekecewaan gitu. Soekarno kemudian menggagas pemerintahan dan model demokrasi terpimpin yang dianggap merupakan cerminan bangsa gitu. Ya. Semuanya kemudian dihandle oleh kekuasaan eksekutif gitu. Semua kebijakan-kebijakan harus turun daripada kekuasaan presiden gitu. Nah, inilah yang kemudian pada akhirnya dikatakan bahwa Soekarno itu ya menyimpangi apa yang kemudian di awal-awal dia dia katakan seperti itu. Bahkan dulu di awal pidato dia mengatakan bahwa kita ini kan membuat undang-undang dasar itu dalam fase di mana kita tergesa-gesa gitu, terburu-buru, dan kemudian juga dalam waktu yang singkat ya gitu. Kenyataannya kemudian di waktu-waktu sudah waktunya kita menggagas sebuah hal yang baru terkait dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, nyatanya tidak pernah terjadi gitu. Pun kemudian di masa Orde Baru pun Pancasila tetap seperti itu saja gitu. Dan bahkan sampai kemudian selesai ya Orde Baru itu tidak pernah ada perubahan gitu. Bahkan sampai ketika itu ada Pancasila disebut sebagai uh, ideologi tunggal gitu ya, disebut sebagai ideologi tunggal gitu. Yang lain tidak ada gitu ya Pancasila. Sehingga ketika itu partai-partai politik itu kan kemudian ada yang dipaksa-paksa kemudian difusikan itu digabung-gabungkan gitu. Ada partai itu kemudian di Orde Baru kan cuma hanya ada tiga gitu, Golkar, P3 dan PDI. Cuma tiga saja gitu. Dan ya tentu kita bisa melihat bahwa kelompok-kelompok yang masuk kemudian dalam MPR itu kan sudah jelas siapa yang akan menang gitu. Maka kekuasaan Orde Baru bisa bertahan begitu lama gitu. Seperti apa juga yang disampaikan oleh Soekarno nih. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hasil cerminan kepribadian bangsa Indonesia yang sejak zaman berakala mula mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah, musyawarah, musyawarah dan mufakat. Mohon maaf ini ketikannya banyak tipu. Dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang sesepuh, seorang tua yang tidak mendiktatori, tetapi memimpin mengayomi demokrasi Indonesia sejak zaman purbakala mula adalah demokrasi terpimpin. Ini pidato Soekarno soal demokrasi terpimpin. Kalau teman-teman baca itu perkataan situ, lihat. Mendasarkan sistem pemerintahan dengan musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan. Satu kekuasaan. Artinya kekuasaan itu utuh di satu. Padahal kalau kemudian kita melihat misalkan negara-negara yang kemudian sudah apa ya, mengalami mengalami yang namanya otoritarianisme itu kan salah satu faktornya adalah kekuasaan yang terlalu menumpuk pada satu kekuasaan gitu. Tidak ada checks and balance, tidak ada keseimbangan dan usaha untuk kemudian mengoreksi satu sama lain gitu. Misalkan DPR itu memiliki kekuasaan untuk kemudian membentuk sebuah undang-undang gitu. Pelaksananya siapa? Eksekutif itu. Nah, kemudian kalau terjadi suatu sengketa yang menyelesaikan adalah yudikatif gitu ya. Jadi di situ ada kemudian kekuasaan-kekuasaan itu terbagi-bagi, distribusikan gitu. Nah, ya meskipun seolah-olah yang disampaikan Soekarno itu adalah sebuah hal yang uh, nampaknya dalam tanda petik itu menyajikan musyawarah, mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan. Tapi nyatanya hal tersebut tidak semerta-merta menjadi satu hal yang kemudian langsung pada kesuksesan dalam melaksanakan demokrasi terpimpin.
Justru yang tadi saya sebut misalkan Soekarno akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup gitu yang akhirnya yang ada kan itu namanya kekuasaan yang mirip dengan kekuasaan raja gitu. Kalau kekuasaan mirip raja, ya sejak dari awal saja kita tidak mendirikan negara republik gitu. Republik itu kan kembali. Publik itu kan masyarakat. Maksudnya apa? Jadi negara itu dengan konsep republik dimaksudkan ya nantinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan dari rakyat oleh rakyat untuk pemimpin gitu ya. Bukan kemudian itu. Sampai kemudian saya pernah ada apa namanya? Ada sebuah eh, jokes gitu ya. Jokes gitu. Kata kalau rakyat itu udah capek gitu, udah udah capek, udah lelah, sebaiknya jadi wakil rakyat aja gitu. Karena wakil rakyat itu ternyata lebih makmur daripada rakyatnya sendiri gitu. Ya, itu sebuah jokes aja gitu. Kalau masyarakat capek udah jadi wakil rakyat aja gitu. Siapa tahu kehidupannya malah lebih baik gitu. Itu jokes jokes semata kayak gitu ya. Jadi kekuasaan itu lantas kemudian ketika Soekarno mengatakan demokrasi terpimpin itu berusaha kemudian untuk merazia dan kemudian mengambil kekuasaan-kekuasaan lainnya di bawah kekuasaannya Soekarno gitu. Nah, pada pidato-pidato berikutnya Soekarno acap kali menyebut Pancasila sebagai alat pemersatu dan jawaban terhadap berbagai persoalan bangsa. Hal ini mengantarkan pada ideologisasi Pancasila. Ya, tidak semerta-merta gitu. Ya, bisa disalahkan gitu. Keadaan seperti itu kan pasti beda-beda gitu. Nah, Nah, pada masa ini gitu Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dan masyarakat terjajah. Sehingga ada anggapan bahwa Pancasila perlu ditegaskan dan penegasan. Ya, masa-masa itu kan saya kira banyak negara juga yang berusaha untuk memerdekakan diri. Masa kolonialisme juga masih banyak gitu. Indonesia sendiri juga baru kemudian memerdekakan diri gitu. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat itu lantas kemudian ya melihat Pancasila itu sebagai sesuatu yang penting ketika itu gitu ya. Perlu kemudian diperjuangkan gitu ya. Sebagai basic daripada sebuah dasar negara gitu. Tetapi kan kemudian di internal sendiri mengalami yang namanya apa ya? Pergeseran pemaknaan, kemudian pergeseran tafsir yang dilakukan oleh Soekarno gitu. Pancasila pada masa Orde Lama itu mengalami tiga periodisasi ya. Tahun 45 sampai 50 itu sampai kemudian Indonesia merdeka, kemudian juga race gitu. Kemudian tahun 1950 itu DS gitu. Tahun 55 itu ada pemilihan gitu sampai kemudian dibubarkan juga Badan Konstituante dan masa tahap yang berikutnya sampai kemudian fase di mana eh, pemberontakan-pemberontakan dilaksanakan oleh PKI seperti itu. Nah, eh, sebenarnya kalau teman-teman melihat itu dalam fase kurun waktu masa Orde Lama itu konstitusi kita itu berubah ya. Dari yang pertama Undang-Undang Dasar versi 45, kemudian versi apa? Konstitusi RIS, kemudian versi Undang-Undang Dasar sementara, kemudian kembali lagi pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, maka banyak tokoh mengatakan itu apa namanya? Meskipun berbeda konstitusinya dan berubah juga apa yang di dalamnya gitu, tidak lantas kemudian menjadikan Pancasila itu berubah. Kalau kemudian mengalami perubahan, tentunya akan mengalami yang namanya keadaan yang sangat apa ya, aneh gitu ya. Di mana dasar negara itu acap kali mudah untuk kemudian berubah-berubah gitu.
Dan pada saat itu bukan kemudian suatu yang disepakati, tapi yang disepakati itu kan konstitusinya gitu. Ya, konstitusinya yang berubah-ubah gitu. Konstitusi bisa berubah gitu karena dia memang changeable bahasanya itu kan dimungkinkan untuk perubahan. Konstitusi itu tidak ada konstitusi yang kemudian mengalami stagnasi karena salah satu gunanya konstitusi adalah merespon perkembangan zaman gitu. Nah, sepanjang zaman menginginkan perubahan, tentu perubahan itu harus kemudian dilaksanakan gitu. Kenapa dilaksanakan? Karena memang itu respon terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sama seperti kemudian amandemen tahun 99 sampai dengan tahun 2002 di mana di situ konstitusi kita ya, konstitusi kita mengalami perubahan amandemen gitu yang mana ya banyak juga pasal yang berubah tapi juga ada tambah-tambahan gitu. Nah, lantas kemudian eh, apa sih yang ada dalam tahun 45 50? Di awal kemerdekaan fokus Tambasena adalah mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer gitu ya. Tidak bisa kemudian itu. Karena satu dan dua hal, maka kemudian demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Justru malah uh, lebih banyak tidak menghasilkan musyawarah dan mufakat gitu. Lebih banyak bagaimana voting-voting itu dilaksanakan. Ya meskipun kita tidak tidak menafikan gitu. Suara itu juga bagian dari demokrasi gitu ya. Bagian dari demokrasi. Ada yang bertanya, Pak, sila kita kan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu. Ya tidak perlu dimaknai secara saklek bahwa itu harus kemudian musyawarah untuk mufakat. Tidak sepanjang masyarakatnya mufakat untuk tidak menggunakan musyawarah mufakat, ya akhirnya kan kemudian pemilihan kita menggunakan sistem pemilihan langsung gitu. Artinya masyarakatnya menganggap itu adalah satu demokrasi yang bisa diterima gitu. Jadi mereka menganggap bahwa demokrasi yang dimaksudkan musyawarah mufakat itu mereka mufakat untuk tidak menggunakan musyawarah dan mufakat gitu, dan itu dianggap sebagai suatu yang demokratis gitu ya, seperti itu. Nah, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Ini pada saat RIS ya, pada saat RIS ini, pada saat konstitusinya RIS Republik Indonesia Serikat, di mana kalau dalam sebuah negara parlemen itu ya yang mengutamakan parlemen itu kekuasaan itu presiden itu hanya sebagai kepala negara, bahasanya adalah simbolik gitu ya, hanya sebagai simbolik daripada sebuah negara gitu, sama kayak ketika raja ataupun ratu Inggris gitu, dia hanya sebagai simbolik tapi kemudian proses pelaksanaan pemerintahan itu dilaksanakan oleh perdana menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Nah, itulah yang kemudian salah satu gejolak yang mana Indonesia itu ya pada prinsipnya menginginkan sebuah proses negara yang memiliki dasar kesatuan, bukan dasarnya serikat kayak gitu. Yang menimbulkan apa negara-negara itu sorry, kalau serikat itu kan negara itu negara federalnya itu terdiri dari negara-negara kecil gitu kan. Ada yang nyebut negara Jawa, negara Sumatera, negara apa lagi? Negara Madura ketika itu ya. Negara-negara bagian timur dan sebagainya gitu. Jadi negara-negara itu ada negara kecil-kecil gitu ya, sama kayak di Amerika gitu. Kita nggak pengen seperti itu. Ya, masyarakat kita lebih menginginkan negara itu negara yang bentuknya kesatuan. Fase di atas, jadi fase MPR sebagai lembaga tertinggi dan konstitusi RIS diberlakukan. Nah, di satu sisi di awal-awal kemerdekaan itu persatuan Indonesia mulai mendapatkan tantangan dengan munculnya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 48. Selain itu ada juga DTI yang ingin mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam. Gitu. Ya sama lah. Artinya proses-proses mempertahankan yang namanya Pancasila itu kan tidak hanya dulu gitu, sekarang pun tetap ada gitu ya kelompok yang berusaha untuk kemudian mengganti dasar negara gitu ya. Jadi tidak perlu kaget, tapi perlu kita sikapi dengan bijak kayak gitu. Bagaimana menggeser
menggeser pemahaman rekan-rekan kita itu, ya, menggeser pemahaman rekan-rekan kita yang kemudian menganggap bahwa perlu mengganti dasar negara, itu kita kembalikan lagi, meluruskan pemahaman mereka gitu. Ya jangan disangka gitu bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang Indonesia itu banyak loh yang kemudian eh, mengambil nyawa-nyawa, pun juga banyak yang apa namanya, yang justru diperjuangkan oleh kelompok-kelompok Muslim gitu. Lantas kemudian kok ada kelompok Muslim juga berusaha itu, apakah mereka itu lebih hebat daripada orang-orang terdahulu yang rela berjuang untuk mempertahankan jiwa, raga, Tuhan? Sekarang kan cuma begini-gini aja gitu ya. Nah, dulu kan berjuang itu, makanya kan ya tidak bisa dipungkiri ketika itu kan Piagam Jakarta kenapa isinya ada kewajiban menjalankan syariat itu, karena kontribusi umat Islam itu begitu besar gitu. Bahkan juga perwakilan yang mengikut untuk mendraft ataupun menyusun Pancasila itu juga merupakan apa istilahnya, merupakan banyak orang-orang Islam gitu. Nah, bahkan sampai kemudian pergantian kata yang ada pada ataupun kalimat pada sila pertama itu kan juga atas dasar kesepakatan, ya, Muhammad Hatta yang ketika itu adalah nasionalis dengan kelompok Muslim gitu. Nah, ya banyaklah artinya kontribusi umat Islam itu untuk pendirian Indonesia ini. Saya ingin mengatakan tanpa kemudian mendiskreditkan atau mengenyampingkan kontribusi kelompok lain, tapi saya ingin mengatakan bahwa orang Islam itu bisa dikatakan banyak juga gitu kontribusinya, kayak gitu. Bayangkan kalau umat Islam ketika itu nggak mau gitu, nah mungkin di Indonesia ini ya nggak ada juga kayak gitu ya. Jadi perlu kemudian eh, kita insafi, kemudian kita pahami gitu. Nah, atas kemudian ada kelompok-kelompok yang kemudian berusaha mengganti, apakah mereka itu lebih hebat dan lebih luhur gitu niatnya daripada yang eh, lebih luhur daripada orang-orang Muslim di masa-masa perjuangan gitu ya. Lantas kemudian nah, tahun 1950 dan 1999 itu pelaksanaan liberalisme. Sila keempat tidak terjiwakan, musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahan yang liberal lebih menekankan hak individual. Ya, ini lebih banyak itu. Ya, individualisme, liberalisme gitu. Ya, mungkin kita juga bosan gitu ya. Terlalu dikekang dan lain sebagainya itu. Nah, ada juga pemberontakan-pemberontakan ini. Saya tidak perlu mengulas banyak ya ini. Nanti teman-teman baca sendiri aja di berbagai banyak makalah gitu. Republik Maluku Selatan, Pemerintah Revolusi Republik Indonesia, dan Perjuangan Semesta itu Permesta. Nah, tahun 1955 itu diselenggarakan pemilu yang dianggap paling demokratis. Jadi tahun 55 itu Indonesia pernah ya menyelenggarakan pemilu pertama yang dianggap paling demokratis ya. Dari segi apa? Keikutsertaan ya. Masih semangat ya, mungkin orang ingin mendudukkan wakil-wakil yang terbaik gitu. Kalau sekarang kan banyak pemilih justru menunggu ongkos berangkat ke pemilihan itu gitu, ke TPS tempat coblosan suara, ketimbang kemudian secara sukarela itu datang ke sana dan kemudian mencoblos gitu. Tapi kadang-kadang kita juga apa ya, kecewa juga gitu. Kenapa kecewa? Karena hasil dari pemilu itu acap kali kemudian para dewan itu tidak menghasilkan apa undang-undang yang kemudian pro dengan rakyat gitu, ya, gitu. Bahkan ada sindiran juga dari Prof Maria gitu bahwa undang-undang uh, elitis itu yang ya itu yang kemudian otoritarianisme gitu, yang mana itu didasarkan pada ucapan ataupun disertasi Prof Mahfud yang ketika itu merupakan uh, Prof Mahfud itu pembimbingnya adalah Prof Maria gitu ya. Ya, saya kira ya itu perjalanan uh, perjalanan dari sebuah disertasi gitu ya. Dasar hukum pembentukan konstituante adalah pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara. Jadi Undang-Undang Dasar Sementara itu mengamanatkan pembentukan badan konstituante yang berbunyi badan konstituante sidang membuat undang-undang dasar . Bersama-sama dengan pemerintah,
pemerintah ya menetapkan undang-undang dasar Republik Indonesia yang menggantikan undang-undang dasar sementara ini. Jadi ketika itu Badan Tante mengalami ataupun memiliki amanah untuk kemudian membuat undang-undang gitu. Ya, saya kira sudah ada niatnya gitu. Niatnya dari Soekarno untuk kemudian menyelesaikan gitu ya, untuk menyelesaikan apa yang dulu pernah dijanjikan. Gitu. Tapi kenyataannya tidak pernah terjadi gitu ya, tidak pernah terjadi. Justru akar permasalahannya pada sidang Santo terjadi saling silang pendapat. Paling karena kan perbedaan dan interpretasi terhadap Pancasila ketuhanan. Paling tidak terdapat kelompok tersebut terpecah menjadi tiga kelompok. Terpecah menjadi tiga kelompok. Ya. Itu kelompok nasionalis, komunis, dan juga kelompok Islam. Gitu. Persentasenya itu di sini. Ya. Ada 48 sampai 52% itu yang berusaha untuk kemudian menggiring ya untuk menggiring gitu ya untuk menggiring perubahan gitu. Jadi kelompok Islam itu kembali ingin kemudian dasar negaranya itu Islam. Nasionalis sekuler menginginkan ya pemahaman bahwa periketuhanan memiliki makna sosiologis ketuhanan tidak terikat pada agama apapun alias netral agama gitu. Jadi udahlah kosongan aja itu. Tapi masyarakat yang ingin punya agama, punya punya ketuhanan, punya kepercayaan itu enggak masalah. Kalau komunis di frontal dengan mengganti sila pertama dan kebebasan beragama dan kepercayaan. Islam ya yang pada saat itu juga memiliki banyak kelompok merasa tersudut seolah-olah Islam tidak memiliki peran dan tidak ditinggalkan. Islam itu merasa ditinggalkan gitu. Nasionalis sama kemudian komunis berusaha menggantikan Pancasila. Ya. Ya ini kan kemudian menjadi perdebatan yang itu sampai kemudian tidak pernah terjadi gitu perbedaan pendapat akhirnya mengibatkan deadlock. Tidak ada keputusan dapat diambil karena tidak memenuhi quorum 2/3. 52% untuk tetap untuk Pancasila dan 48% untuk Islam sebagai dasar negara. Akhirnya Soekarno membubarkan Badan Konstitusi dan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau dalam disertasinya Adnan Buyung Nasution itu menyebut bahwa sebenarnya ini bukan Badan Konstituantonya mengalami deadlock ataupun kemudian mengalami kegagalan itu tidak ya Soekarno tidak begitu sabar dan terlalu tergesa-gesa kemudian untuk mengapa apa berusaha untuk kemudian membubarkan Badan Konstituante itu. Tapi pada prinsipnya tidak pernah terjadi perubahan pada konstitusi kita gitu. Dan dasar negara itu kemudian juga tidak berhasil dirumuskan dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang lama gitu. Nah, dalam proses demokrasi terpimpin itu Pancasila didoktrinasikan dengan istilah manipol, manifestasi politik dan usdek ya. Undang-Undang Dasar nanti ada di bawah. Hal ini berunjuk pada pidato tanggal 17 Agustus tahun 59 berjudul penemuan kembali revolusi kita. Kemudian ditegaskan dalam GBHN ya atau Impres nomor 1 tahun 1960. Usdek itu terdiri dari Undang-Undang Dasar tahun 95, sosialisme ala Indonesia, D-nya demokrasi terpimpin ya, kepribadian K-nya kepribadian Indonesia. Usdek dijadikan intisari atas Pancasila dan manifesto politik sebagai tafsir. Gitu. Jadi Soekarno membuat tafsir terhadap Pancasila itu. Ya, Soekarno melakukan perbandingan dengan Quran dan hadis gitu ya. Ya ingin berusaha kemudian menyamakan gitu ya. Tapi ternyata tidak mengalami kesuksesan. Gitu. Manipol adalah bentuk doktrin yang mengajarkan pentingnya menyatukan kekuatan revolusi termasuk nasionalis, agama, dan komunis dalam rangka memberantas musuh revolusi dan imperialisme. Padahal bertolak belakang, memang Soekarno itu yang menjadi banyak kecewaan itu kan kemudian mengakomodir PKI gitu, dan akhirnya banyak itu. Yang mana pada akhirnya ujungnya Pancasila berubah menjadi logi tunggal pada saat itu. PKI kemudian juga bernaung di bawah jargon Pancasila Soekarno dan kelompok anti komunisme pun juga berlindung di bawah jargon Pancasila. Gitu. Dan juga berusaha mencingkirkan komunisme. Jadi ketika itu ada saling sikut antara komunis dan juga Islam yang mana semuanya
berangkat dari apa yang kemudian hmm, yang apa namanya disampaikan oleh Soekarno. Nah, inilah yang kemudian sampai akhirnya mengantarkan Soekarno pada kejatuhan daripada masa Orde Lama kayak gitu. Baik teman-teman semuanya, eh, saya absen dulu ya. Ini saya absen dulu Pancasila C. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin tidak terlalu banyak gitu. Dan nanti kalau ada yang tertinggal dan sebagainya nanti silahkan ke YouTube aja gitu. Oke, saya baca dulu nih presensinya. Silahkan dihidupkan mikrofonnya gitu. Syafiq Midat Arafat, Hadir, Pak. Abdul Wahab Bardan, Mas Wahab, biasanya rajin Mas Wahab. Arfan Syahbani, Hadir. Jihan Akhifah, Hadir, Pak. Muhammad Hasmi Hibatul Wafi, Hasmi Hibatul Wafi, Gita Nur Ismilah, Balia Ubaya, Hadir, Pak. Izul Ashrafi Syauqi Aidullah, Hadir, Pak. Fardan, Hadir, Pak. Irfan Zulfa, Irfan, Yayu Fitriani Komalasari, Iya, Pak, hadir. Ufi Novitasari, Hadir, Pak. Diego Hasan, Hadir, Pak. Miftahul Awal Rahman, Hadir, Pak. Alif Ahmad, Hadir, Pak. Taufik Rahman Al-Maula, Taufik Rahman, Noval Prasetya, Jamalul Mutakin, Hadir, Pak. Rasul Hakoni, Hadir, hadir. Nisa Fadila Salsadini, Taufik Rahman, Hadir, Pak. Hadir. Takako, Noval Aziz, Khaira, Hadir, Pak. Aisyah Ra, Dava, Satrio, Arya Guna, Aloh, Hadir, Pak. siapa Aloh? Ya. Fahmi Mustika Ramadhani, Fahmi, Robiah Mumtaz Muna, Hadir, Pak. Sydney Elman Muhammad, Hadir, Pak. Hadir. ya, Didi Zakaria, Hadir, Pak. Zaki Mujahid Harahap, Hadir, Pak. Hadir. Nabela Reskika Putri, Hadir, Pak. Rizkianto Asodik, Hadir, Pak. Hadir. Safa Salsabila Tarmizi, Hadir, Pak. Fauzi Ardian Wibowo, Hadir, Pak. Santika,
Hadir, Pak. Gigi, Hadir, Pak. Putri Eka, Hadir, Pak. Muhammad Farid Alfian, Hadir, Pak. Deka Aldi Bagus Nugroho. Deka izin Pak, habis operasi jadi masih pemulihan di rumah sakit. Siapa? Deka izin. Nala Aunilah Muntas. Nala, Taskia, Hadir, Alvin? Pak. Taskia, hadir ya. Alvin, Hadir, Pak. Irgi Ahmad Fahrizi. Irgi, Irsania Redisko, Hadir, Pak. Aufa Aiman, Geri Noval, Hadir, Pak. Giri Noval. Aufa Aiman, Muhammad Ahyar Najib, Hadir Pak, hadir kula hadir. apa? Ahyar, Hadir Pak, hadir. Kula hadir. yang sering bolos ya. Kula hadir Pak. Masih toh Jihan. Haikal, Hadir, Pak. Adelia Viryal Hasna, Excelino, Fahrudin Masfok Syah, Iya, saya, Pak. Wardah Khairunisa, Hadir, Pak. Diajeng Sania Ramadan, Hadir, Pak. Aldrian Bayu Pramaditya, Hadir, Pak. Rahmat Saleh, Ahmad Saleh. Baik, yang belum di absen atau merasa itu nanti WA saya ya. Oke, saya cukupkan dulu perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak. Matur suwun. Matur suwun, Pak. Makasih nggih Pak. Ayo, Lek. Prasi malah baru join loh. Siapa? Bro, udah kelar, bro, gue baru bangun. Ya, kita tadi. Tinggalan aku baru bangun. Hah?